menemukan rumah betang. Salah satunya rumah betang Kelayam yang baru pertama kali saya injak ini. Rumah betang ini memang begitu unik, panjangnya kurang lebih dari 50 meter nampaknya. Dan di sini dihuni oleh puluhan kepala keluarga. Dan yang lebih uniknya lagi, warga yang menempati rumah betang ini kebersamaan, kerukunannya begitu terjaga, termasuk juga mereka menjaga budaya yang ada. Termasuk salah satunya menenun, yang tentunya juga ini dapat menunjang perekonomian mereka. Anda pasti penasaran hasil karya dari warga rumah betang Kelayam ini? Kita masuk ke dalam. Seperti apa sih tenunan hasil mereka? Yang kabarnya di sini juga ada penenun yang mendapat penghargaan begitu, karena beliau memang konsen menenun dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat di sana deretan kain-kain hasil tenunan warga yang menempati rumah betang ini, tentunya dengan corak-corak yang begitu menarik. Ada filosofi tersendiri dari tiap kain, tidak hanya dibuat dengan begitu saja, tapi mereka membuat kain tersebut dengan filosofinya masing-masing. Menenun menjadi pekerjaan bagi kaum perempuan yang tinggal di rumah betang ini. Sebuah warisan budaya secara turun-temurun yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Meskipun kehidupan modern sudah mereka jalani, tradisi leluhur masih mereka jaga. Terbukti, menenun bukan sekedar melestarikan tradisi, sekaligus menopang ekonomi sehari-hari. Karya kreatif bernilai seni tinggi, hasil kerja keras dan sabar kaum perempuan yang tinggal di sini. Konsumen yang menggemari kalangan menengah ke atas, sebab harga yang ditawarkan relatif juga tinggi, antara 1 juta hingga 2.500.000 rupiah per lembarnya. Menyentuh kain hasil tenunan dengan kain biasa memang beda. Ini warnanya asli, pewarna alami, tidak menggunakan pewarna buatan begitu. Nah, motif-motifnya juga wow, begitu unik, dan kita tidak bisa menjumpai motif-motif seperti ini di sembarangan tempat. Hanya ada di rumah betang ini dan beberapa rumah betang lainnya di Kapuas Hulu. Nah, ini juga warnanya pink, cantik banget ya. Dan tentu ini juga menggunakan pewarna alami. Jadi kebanyakan kain yang dibuat di sini, kain yang dihasilkan di sini oleh para penenun itu untuk pewarnanya menggunakan pewarna alami. Nah, karena pengerjaannya memang yang membutuhkan waktu ya, ada yang sampai 2 bulan untuk satu kain. Jadi harga yang dijualnya juga cukup lumayan tinggi, mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, tidak hanya kain dengan lebar ukurannya, ada juga kain tenun yang diperuntukkan sebagai aksesoris di pakaian, bisa untuk kerah ataupun penambah kostum lainnya gitu. Jadi ada juga yang lebarnya itu tidak begitu lebar dan itu bisa digunakan sebagai selendang ataupun pasmina. Seperti motif khas Dayak ini, dengan berbagai ukuran, merupakan pesanan konsumen yang sudah dipesan sejak jauh-jauh hari. Waktu pembuatan bisa mencapai 1 tahun lamanya, karena faktor pekerjaan sambilan, usai berladang, rumitnya memintal, serta proses yang cukup panjang.
anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat asal Kapuas Hulu terjun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi, menampung berbagai keluhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai senator yang membidangi ekonomi kreatif serta sektor pariwisata, mengunjungi berbagai objek wisata penting artinya, selain memotret secara langsung kondisinya, bisa mendengar langsung harapan masyarakat. Nampaknya Ibu mau ini ngambil kain yang mana nih Bu? Iya nih Mbak Ayu, saking banyaknya, saking cantik, menarik, alami, semua bingung Ibu. Jadi Ibu mau jatuhkan pilihan ke yang mana Bu? Dari semua pilihan dari Ibu sudah sampai ke ujung, Ya. rasanya Ibu tertarik sama ini. Kenapa Bagaimana memilih kalau yang menurut ini? Ayu? Corak ini jarang dan pengerjaannya benangnya memang dekorasannya tebal, Iya. tapi dia padat. Ini pengrajinnya dengan beliau, Ibu. Ibu apa Ibu? Ibu Munai. Nah, dengan Ibu Munai. Bu Munai, saya tertarik dengan motif ini. Kalau ibu suka motif ini, saya boleh buatkan lagi. Siap, Bu Munai. Jadi ini motif apa, Bu Munai? Karena ini jarang saya lihat motif ini. Kalau bahasa ibannya, ululunga bungai nuyen. Ululunga Munai Nuyen. Ululunga bungai Bungai. nuyen. Bungai. Artinya apa, Ibu? Itu ada orang yang dulu tuh dari apa? Apa bahasa iban? Orang-orang yang berani dulu. Orang yang berani, berarti orang gagah, pejuang yang gitu, gagah. pejuang. Berarti yang make ini motif kayak model apa? Orang kerajaan, orang. Nggak boleh ditemen sembarangan. Iya. Ini pegang ini pun Mbak Ayu, nggak main asal duduk. Mereka ada adabnya juga. Iya kan Bu ya? Sajian gitu. Ada pedara kalau istilah orang Iban. Iya, ada adabnya mereka. Tidak main asal main duduk, main hentak. Karena setiap filosofi yang mereka bikin itu Artinya. ada artinya. Saya penasaran ini pengerjaannya berapa lama Bu? Lama sekali karena tidak fokus ibu ke ladang lah banyak kerjaan. Berapa lain. bulan itu kira-kira? Ada 1 tahun aku buat. 1 tahun. Karena nggak fokus. Tapi harapan saya Bu, nanti bisa diimbangkan karena ini kan semakin ketertarikan orang, semakin banyak minat, tentunya pembeli semakin suka ya Bu ya. Suka. Ini hasil tenun sebelum ada pelatihan pembinaan begitu ya. Udah keren banget Udah ya Bu. keren. Apalagi mungkin sekarang Ibu yang udah dapat menenun sejak pelatihan. dari gadis dulu. Berarti udah tahu bagaimana dengan pola tenun dulu dengan sekarang, ditambah dengan media sosial begitu kita pajang hari ini barang ini sudah kemana-mana ya kan. Semoga dipertahankan terus ya Bu ya, selalu berkreasi, selalu mencari inovasi-inovasi untuk lebih baik ke depan ya Bu ya. Iya, iya. Saya tertarik dengan ini Bu ya. Kalau untuk harga tentunya ada barang, sudah ada harga, ada barang, ada oli. Berapa ini harganya Saya- Bu? Hah? Berapa harganya Bu? Kalau harganya 2,5. 2,5 juta. Karena pengerjaannya setahun, jadi memang harganya juga luar biasa. Karena sama Ibu nanti mau dibuat baju seperti apa nih? Tahu nggak? Saya pengen buatin ini kayaknya cocok untuk blazer. Oh iya, Nah, blazer kalau ini mungkin jadi ini untuk dipakai kita seperti kunjungan, bisa kunjungan kita ke luar negeri. Iya, kita bangga ya, Bu, ya, Saya bangga sekali Allah, apalagi kalau kita seperti yang saya pakai, saya sering gunakan ini pada saat sidang paripurna. Iya. Ya bisa dikatakan jadi model lah ya. Karena kita punya pesan dan kesan sebagai di Komite 3 tentang pariwisata, tentunya Kalau ibu masuk ada yang harus kita masuk itu, promosikan. saya lihat tenanan, wah saya bangga sekali. Saya ada semangat lagi untuk menenunkan. Benar Ibu. Kalau Ibu belanja makin semangat gitu menurutnya ya Bu ya. Sering-sering kalau Ibu belanja. Ini kan seperti ini. Nah untuk blazer, Iya. seperti yang saya pakai tidak Iya, dibuang, tetap ada ya. tetap ada. Iya. Harus ada
Ya, makasih Bu Munai. Hari ini saya dapat tenun yang luar biasa dari hasil jerih payah. Jangan setahun lagi ya Bu ya. Ya. Paling lama 3 bulan. Wah, itu saya tidak janji itu karena banyak pekerjaan lain. Baik. Oke, makasih. Makasih Bu Munai ya. Makasih. Terima kasih Bu Muna. Tetap semangat membuat karya-karya terbaik lainnya. Ya, Iya, baik ya. Makasih. Baik. Ada sebelah luar deh. Ada di sampingnya. Akses transportasi menuju kawasan Taman Nasional Danau Sentarum bisa menggunakan berbagai jalur alternatif, seperti dari Pontianak Sintang Semitau menggunakan kendaraan roda 4 sekitar 11 jam, atau Sintang Semitau menggunakan longboat sekitar 7 jam. Potensi alam Danau Sentarum yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Oke, dan memang akses jalan ke Danau Sentarum ini juga sudah bagus. Sudah. Meskipun memang saya mabuk juga Bu jalannya, naik turun. Itulah seninya kan. Iya. Dan nanti dilanjutkan dengan perjalanan air menggunakan speed ya. Benar. Oke, penasaran kan seperti apa keindahan Ayo. atau pesona dari Danau Sentarum? Nanti kita akan tunjukkan. Untuk masuk ke kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, yakni ke pemukiman penduduk, dermaga alternatif adalah dermaga Lancak ini. Sepanjang perjalanan, kami menyaksikan luasnya pemandangan alam danau dikelilingi bukit hijau yang sungguh menakjubkan. Sesekali saya juga berbincang mengenai responnya saat menyaksikan objek wisata Sentarum. Oke, ini lokasi pertama yang akan kita kunjungi di Danau Sentarum ya Bu ya. Iya. Pulau Sepandan. Ada yang menarik dan unik yang bisa kita eksplor di sini Bu? Pulau Sepandan ini memang salah satu pulau yang terdekat dari kecamatan Batang Lupar ya. Ya. Kalau untuk keunikannya kita bisa melihat bagaimana potensi, kita bisa melihat ke pinggir-pinggir Danau Sentarum. Gitu. Dan di sini selalu digunakan pada saat festival itu, pada saat perlombaan sampan tradisional. Lokasinya di sini. Oke. Gampang dijangkau dari kecamatan, dan alamnya juga bisa kelihatan dari. Ya. Ini namanya Pulau Sepandan. Dari dermaga menuju pulau ini waktunya singkat saja, hanya 10 menit dengan menggunakan speedboat, dan harganya juga kalau misalnya kita menyewa speedboat itu hanya sekitar Rp150.000, bisa digunakan oleh 6 orang penumpang, jadi satu orang berarti hanya Rp30.000 saja. Kapuasulu mempunyai banyak objek wisata alam yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung di sini. Begitu juga dengan daerah lainnya. Iya. Nampaknya perhatian Ibu juga tidak hanya terfokus di Kapuas Hulu, tapi juga ada potensi objek wisata lain di daerah lain. Namun sebelum membahas ke daerah lain yang ada di Danau Sentarum ini, salah satunya adalah Pulau Sepadan. Pulau Sepandan. Iya. Kemudian juga potensi apa lagi yang bisa dieksplor dari objek wisata yang ada di Kapuas Hulu, Bu? Ya, kalau kita tadi sudah melakukan perjalanan sambil mengarah ke Sentarum, ada Rumah Betang yang kita lewati, itu merupakan salah satu objek wisata kita juga. Kemudian kerajinan itu juga merupakan objek wisata kita. Nah, kalau kita bicara Danau Sentarum di sini, ini satu hari pun tidak cukup ya. Ini berlapis-lapis Sentarum yang kalau kita bicara Sentarum yang harus kita promosikan dengan keunikan dan bermacam pulau ini, nanti akan pulau ada lain lagi seperti itu.
Termasuk juga nanti pengembangannya di sini juga nampaknya akan dipoles lebih cantik lagi dengan homestay-nya mungkin atau mungkin ada sesuatu hal yang lebih menarik lagi selain itu misalnya ada wahana permainan kah di sini atau seperti apa ke depan Ibu akan merubah Pulau Sepandan ini? Tentunya kan ini kita bekerja sama sama pemerintah daerah bersama dengan TNBK, TNDS dan Danau Sentarum ini sudah menjadi danau nasional, 15 danau nasional yang menjadi prioritas. Sehingga menjadi suatu tujuan destinasi nasional dan ini kita tidak bekerja sendiri. Ya. Nah, perkembangan seperti ini kita lihat di Pulau Sepandan semakin tahun mengalami peningkatan karena memang jumlah wisata yang berkunjung itu semakin hari meningkat. Berarti rasa keingintahuan masyarakat Indonesia maupun dari luar negeri tentang Sentarum itu semakin hari semakin rasa ingin tahunya semakin kuat. Oke. Spot-spot cantik di Pulau Sepandan kan tidak hanya di sini kabarnya, di atas juga banyak spot cantik. Itu seperti apa, Bu? Ibu pernah ke atas juga? Ibu Nampaknya Ibu juga belum pernah belum semuanya terjangkau begitu ya untuk Pulau Sepandan aja. Tapi kita pernah di Pulau Sepandan ini pada gawai kan kita dalam suatu acara itu biasanya dari penduduk sebelum kita mengadakan suatu acara kita ada ritual dulu. Dan kita menghargai dan menghormati adat budaya istiadat ya. Sebelum kita ada ritual itu rasanya suka dilakukan di atas. Saya pernah naik ke atas. Tapi dalam perbaikan sekarang sudah penuh banyak perubahan-perubahan. Saya belum sempat. Kemudian selain di Danau Sentarum, potensi wisata yang ada di Kalimantan Barat, Bu, yang menjadi perhatian Ibu juga untuk dikembangkan, objek wisata mana lagi, Bu? Singkawang misalnya. Singkawang itu udah luar biasa. Saya hadir acara Cap Gomeh kemarin luar biasa dari mancanegara. Itu sudah menjadi, misalnya udah berapa tahun berikutnya mereka sudah punya niat yang dari luar. Setelah waktu itu bertemu sama salah satu pengunjung dari Jakarta yang sudah dipersiapkan hampir 1 tahun tiketnya untuk persiapan ke Cap Gomeh untuk hadir di Singkawang. Artinya baru satu keluarga saya temui, belum lagi saya melihat keluarga yang lain. Tapi begitu pintu masuk itu sudah ribuan. Dan memang setiap duduk itu kita lihat sudah ada nomornya. Jadi dari tiket itu udah nggak nyasar rasa sembarang duduk lagi kan. Oke. Nah, bagaimana dengan kabupaten lainnya, Bu? Misalnya ke Bengkayang. Ada Sambas juga yang punya pantainya yang indah. Iya benar. Nah, itu dia. Karena untuk mengetahui tentang Kalbar 14 untuk Kapuas Hulu saja mungkin masih ada yang belum saya banyak tahu kan tentang apalagi saya harus mempelajari 13 kabupaten dengan kota yang lain. Tentunya sebagai perwakilan daerah DPD ini saya perlu banyak belajar, saya perlu banyak rasa ingin tahu tentang pariwisata. Baru satu tentang wisata aja. Kalbar itu satu kabupaten aja bisa sampai 10 destinasinya. Ibu sudah berkunjung ke seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat? Belum. Hanya pada event provinsi, contohnya kayak ke Mempawah. Ibu sudah pernah melihat bagaimana kegiatan tahunan seperti robo-robo itu unik sekali. Baik, catatan pentingnya, Bu, terkait Kalbar ini, baik itu terkait pariwisatanya, pendidikannya, khususnya pariwisatanya dulu deh. Catatan penting yang jadi prioritas Ibu. Tentunya sorotan dunia, sorotan nasional ya tentang Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif dan sebagainya untuk bisa melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, terkhusus Kabupaten Kapuas Hulu berkenaan dengan Danau Sentarum. Karena ini sudah menjadi suatu event nasional. Oke. Baik. Ya, namanya Pulau Tekenang. Jadi kalau sudah mampir ke sini, insya Allah akan selalu dikenang selalu dan pasti rasa keinginan untuk datang kembali. Apa kira-kira yang bisa dikenang dari pulau ini? Ya, kita memang di sini kita melihat rumah terapung, rumah penduduk. Ini menarik sekali, Bayu. Jadi warnanya udah sama semua ini. Keseragaman dari warna-warna ini hijau ya. Menarik suatu wisata. Lihat nggak, Mbak? Kayaknya ada sesuatu yang ditampilkan, kayak ada
lukisan arwana. Ya. Kayak begitu ya. Oke, karena memang arwana juga Iya. jadi salah satu Betul. spesies yang diunggulkan di sini. Di sini apa? Kita lihat selamat datang di resort terkenal. Itu Balai Besar Taman Nasional, Betung Kerihun, dan Danau Sentarum. Spot pertama yang kita kunjungi kemana dulu nih Bu? Spot yang pertama untuk membuat terkenang ini pulau, memang tujuan kita adalah ke tempat terus ke atas. Tapi itu kita perlu perjuangan, penuh tenaga dan stamina ya. Untuk karena itu ada berapa tanjakan, tapi setiap tanjakan itu ada saung ya buat kita istirahat, ya tidak langsung naik. Jadi ada berapa saung yang kita lewati sehingga kita sampai ke puncak. Nah dari puncak itu nanti kita akan melihat seluas mata memandang tentang Danau Sentarum dari ketinggian. Jadi kalau misalnya udah ke pulau terkenang sayang banget kalau misalnya Iya, udah benar. ke atas begitu ya. Cuma memang butuh perjuangan Butuh karena perjuangan. ada ratusan anak tangga yang harus dilewati begitu ya. Iya. Tapi setiap anak tangga itu ada buat istirahat. Kalau Jadi kita nggak sampai. udah Tapi nyerah kalau ya udah. nggak kesana rasanya sayang banget Mbak Ayu. Kru ini Iya. semoga bisa sampai ke puncak. Oke, dan ini juga ada homestay buat para wisatawan yang kulinernya. Warga di sini siap tidak untuk memanjakan para wisatawan dengan kuliner-kulinernya? Siap. Kuliner di sini kan kita melihat ada kerambak ikan itu. Kita lihat itu. Nah, kalau misalnya ada yang ingin bermalam, ingin bakar-bakar ikan dengan di sini ikan lebih kepada ikan gabus, Iya. ikan toman kalau masyarakat ini bilang ya. Kita bisa bakar-bakar di sini ya. Oh gitu ya, ikan Barbecue, segar, langsung ikan dibakar segar. gitu. Wah, keren. Dan masyarakat di pulau ini mayoritasnya nelayan. Nelayan. Muslim. Mereka mayoritas nelayan. Nelayan ya. Mata pencaharian utama warga dengan nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Senator asal Kalbar yang juga anak nelayan ini memanfaatkan momentum ini dengan tidak melewatkan kesempatan menyerap aspirasi dari warga di Dusun Semangit, Desa Nangaleboyan, Kecamatan Selimbau. Warga merasa bangga karena memiliki wakil rakyat di pusat dari kabupaten paling ujung Kalimantan Barat. Masyarakat berharap masalah kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi prioritas untuk selalu diperjuangkan. Hari ini kita akan panen madu Di mana, Bu? di dusun Semangit. Desa Semangit. Iya, hari ini kita berada di sarang lebah di Desa Semangit ya. Desa Semangit lagi proses pengambilan madu. Kita bisa melihat lebah-lebah yang berterbangan, dan ini kita masuk di dalam jala sebagai pengaman kita. Jadi kita aman, alhamdulillah. Proses pengambilan madu, ya Allah, nikmat sekali. Kita langsung coba ya. Bismillah.